Shalom semua, selamat bergabung dalam kebaktian Minggu Doa Daerah Kependetaan Sikuati. Terima kasih kerana Anda memilih untuk mengikuti kebaktian ini dan mendengarkan pelajaran yang disediakan. Penyampai pelajaran ketiga dalam Minggu Doa pada hari ini akan disampaikan oleh Puan Malina Ajun. Baiklah, untuk memulakan kebaktian Minggu Doa pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu tema Minggu Doa. Ada kisah kami mau ceritakan. Ada kisah kami mau ceritakan pada bangsa-bangsa semua. Kisah tentang kebenaran, hal damai dan anugerah. Hal damai dan anugerah. Yang gelap-gelap akan jadi terang dan bertambah-tambah mulia. Kerajaan Yesus akan datang dan berkuasa di dunia. Ada lagu kami mau nyanyikan pada bangsa-bangsa semua. Lagu yang muliakan Tuhan dan melenyapkan susah. Dan melenyapkan susah. Yang gelap-gelap akan jadi terang dan bertambah-tambah mulia. Kerajaan Yesus akan datang dan berkuasa di dunia. Ada kabar kami mau masurkan pada bangsa-bangsa semua. Putra Allah dikorbankan sebagai tanda kasih-Nya. Sebagai tanda kasih-Nya. Yang gelap-gelap akan jadi terang dan bertambah-tambah mulia. Kerajaan Yesus akan datang dan berkuasa di dunia. Juru selamat kami mau tunjukkan pada bangsa-bangsa semua, supaya mereka semua terima kebenarannya. Terima kebenarannya. Yang gelap-gelap akan jadi terang dan bertambah-tambah mulia. Kerajaan Yesus akan datang dan berkuasa di dunia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Maha Kasih, Maha Kuasa, puji syukur atas masa ini yang Kau karuniakan untuk kami sekali lagi menikmati santapan firman-Mu lewat kebaktian Minggu Doa secara maya hari yang ketiga. Mohon pengampunan akan segala dosa kami dan urapan Roh Kudus Tuhan, sehingga pelajaran ini dengan kuasa Roh Kudus yang luar biasa menjangkau keperluan jiwa setiap satu kami. Sempurnakan doa ini ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kasih. Amin. Tajuk khotbah kita pada hari ini adalah pertaubatan dan penghakiman. Dalam tajuk kecil yaitu Injil kekal di dalam pekabaran malaikat yang pertama. Saudara-saudari, pemberitaan Injil abadi mengarah kepada seruan bagi umat manusia untuk berpihak kepada Tuhan
di dalam konflik kosmik ini dalam Wahyu 14 ayat 7. Tuhan menghormati kebebasan manusia dan mengundang setiap individu untuk merespon dengan bebas terhadap rancangannya untuk mereka. Keputusan yang paling penting ini akan menentukan kesudahan setiap orang. Panggilan itu adalah seperti seorang tua yang apabila merasakan bahwa anaknya akan membuat keputusan yang salah, akan melakukan semua yang mereka mampu lakukan untuk menghalang anak itu daripada melakukannya. Rayuan itu datang dari hati Tuhan yang pengasih. Rayuan sedunia, besarnya keputusan itu dinyatakan melalui penggunaan 3 kata kerja yang adalah dalam bentuk kata perintah. Yang pertama, takut akan Tuhan. Kedua, memberinya kemuliaan. Dan yang ketiga, menyembahnya. Kita akan memperbincangkan ketiga-tiganya dengan lebih terperinci. Baiklah, untuk yang pertama, perintah yang pertama yaitu takut akan Tuhan. Rasa takut dapat menyadarkan kita untuk melakukan sesuatu, untuk mengelakkan diri dari bahaya yang mencetuskan rasa takut itu sendiri. Dalam kitab suci, kehadiran Tuhan dapat menimbulkan rasa takut. Siapa yang tidak akan gentar di hadapan Tuhan, yang memanifestasikan dirinya dalam terang yang mulia, tidak dapat ditembusi, dan yang menyebabkan alam bergoncang dan surut di hadapannya. Manusia takut akan hidup mereka, bukan karena Tuhan mengancam akan membunuh mereka, tetapi karena mereka menyadari bahwa pengalaman itu sangat tegang, sehingga mereka takut mereka tidak akan dapat bertahan. Ini terdapat dalam Keluaran 20 ayat 19. Tuhan yang tiada tandingannya ini menghampiri makhluk-makhluknya, dan Dia ingin menjadi Tuhan mereka. Akibatnya, ketakutan yang terlihat dalam keadaan gemetar dan gerun menarik mereka kepadanya dengan kagum yang dinyatakan dengan rasa bersyukur kepadanya dalam ibadah dan dalam persekutuan dengan Dia, yang adalah merupakan hidup dalam dirinya sendiri. Terdapat itu di dalam Ulangan 5 ayat 26 dan 27. Itulah ketakutan, penghormatan yang benar bagi Tuhan pencipta dan penebus. Dalam Keluaran 20 ayat 1 dan Wahyu 4 ayat 10, 11 dan Wahyu 5 ayat 8 dan 9. Keselarian Alkitabiah yang terbaik bagi rayuan untuk takut akan Tuhan dalam Wahyu 14 ayat 7 adalah Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14. Yang pertama, kata perintah digunakan di dalam kedua bahagian, yaitu takut akan Tuhan, yang menunjukkan bahwa ini adalah hal yang sangat mendesak. Yang kedua, panggilan ini bersifat universal karena ditunjukkan kepada semua manusia, yaitu ini berlaku untuk setiap orang dalam Pengkhotbah 12 ayat 13. Bagi mereka yang hidup di bumi dalam Wahyu 14 ayat 16. Dan yang ketiga adalah untuk takut kepada Tuhan dihubungkan dengan penghakiman, yaitu Dia akan membawa setiap tindakan ke penghakiman dalam Pengkhotbah 12 ayat 14. Saat penghakimannya telah tiba dalam Wahyu 14 ayat 7. Dan yang keempat, untuk takut kepada Tuhan dikaitkan dengan mentaati perintah-perintahnya, yaitu takut kepada Tuhan dan menaati perintah-perintahnya dalam Pengkhotbah 12 ayat 13. Orang saleh yang mengikut perintah Allah dalam Wahyu 14 ayat 12. Saudara-saudari, malaikat pertama dengan segera mengundang manusia untuk menjadikan Tuhan yang mulia ini sebagai Tuhan pribadi mereka, dan untuk menyatakan ketakutan mereka kepadanya
atau kekaguman mereka untuk tunduk kepada kehendaknya yang pengasih. Alternatifnya adalah untuk takut atau tunduk kepada si naga untuk melepaskan diri dari kematian. Itu terdapat di dalam Wahyu 13 ayat 15. Tetapi hanya dia yang hidup, yang mati, tetapi sekarang hidup selamanya. Hanya anak domba yang disembelih yang dapat menyelamatkan nyawa. Dalam Wahyu 1 ayat 18. Seterusnya perintah yang kedua, muliakan dia. Manusia harus mengetepikan kebanggaan mereka dan sebaliknya menganugerahkan kehormatan dan kemuliaan kepada Tuhan. Malaikat ini menentukan bagaimana manusia yang tenggelam dalam konflik kosmik di mana keadilan dan kasih Tuhan telah dipersoalkan, harus memuliakannya. Ungkapan berikan kemuliaan kepada Tuhan digunakan dalam Alkitab dalam konteks penghakiman untuk mengakui dosa manusia dan penghakiman yang benar dari Tuhan. Dalam case seperti itu, ungkapan tersebut adalah pengakuan bersalah. Yosua 7 ayat 19 dan atau ungkapan pertaubatan dalam Yeremia 13 ayat 16 dan 1 Samuel 6 ayat 5. Dalam Wahyu, untuk memberikan kemuliaan kepada Tuhan menjelaskan pertama, apa yang berlaku di surga, di mana makhluk-makhluk surgawi menyatakan dengan satu suara bahwa Tuhan layak menerima kemuliaan karena Dia adalah pencipta. Wahyu 4 ayat 9 hingga 11. Dan melalui anak domba penebus. Dalam Wahyu 5 ayat 9 hingga 13. Yang kedua, manusia diperintahkan untuk memuliakan Tuhan di bumi. Dalam Wahyu 11 ayat 13, Wahyu 14 ayat 7, Wahyu 16 ayat 9. Seterusnya yang ketiga, pada akhir konflik kosmik, semuanya akan memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Dalam Wahyu 19 ayat 7 dan Wahyu 5 ayat 13. Terdapat keengganan untuk mengakui bahwa manusia adalah berdosa dan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang benar dan penyayang di bumi ini. Panggilan itu harus disampaikan kepada semua orang, karena sebilangan dari mereka akan menyaksikan pergolakan kekuatan alam yang merosakkan dan akan memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Mereka akan mengakui bahwa mereka adalah berdosa dan bahwa penghakiman Tuhan itu adalah adil. Dalam Wahyu 11 ayat 13 dan Roma 10 ayat 8 dan 9. Seterusnya yang ketiga dan terakhir, penyembahan dan penghakiman. Rayuan untuk menerima Tuhan yang agung seperti yang kita kenali melalui Alkitab sebagai Tuhan pribadi seseorang, untuk takut kepadanya dan untuk mengakui dosa seseorang, mengakui keadilan dan kasih Tuhan dinyatakan dalam konteks pengumuman bahwa saat penghakimannya telah tiba. Dalam Wahyu 14 ayat 7. Penghakiman pada asasnya adalah penyelidikan hukum untuk mendapatkan kebenaran. Kejahatan pada kadar kosmik dilakukan oleh kuasa kejahatan ketika mereka menyerang integriti watak Tuhan yang pengasih. Tetapi dalam penghakiman terakhir, namanya akan dibersihkan. Orang jahat mempromosikan penipuan sinaga, tetapi penghakiman akan mengungkapkan kesalahan mereka. Sekarang, manusia harus takut kepada Tuhan dan memuliakan Dia. Penghakiman terakhir adalah ajaran Kristen. Menurut Alkitab, penghakiman terakhir terdiri dari 3 tahap. Yang pertama,
adalah penghakiman pra-advent di surga, di mana kehidupan umat Tuhan diselidiki untuk menunjukkan apakah mereka tetap setia pada komitmen iman mereka kepada anak domba. Misalnya, dalam Daniel 7 ayat 8 hingga 10, 13, 22, Roma 2 ayat 5 dan 6, 1 Korintus 3 ayat 8, dan 2 Korintus 5 ayat 10, serta Efesus 6 ayat 8. Kristus akan datang untuk menyelamatkan umatnya dan tidak akan menghakimi mereka, dalam Ibrani 9 ayat 28. Orang-orang Kristen yang mempercayai keabadian jiwa juga percaya pada penghakiman pra-advent. Penghakiman jiwa abadi berlaku ketika orang itu mati. Pada masa itu, kesudahan kekal ditentukan secara sah dari segi hukum. Alkitab menolak keabadian jiwa dan mengajar bahwa orang itu tidur di dalam Tuhan sehingga kedatangan Kristus. Yang kedua, ada penghakiman setelah milenium, ketika kuasa kejahatan dan penyokongnya akan berdiri di hadapan takhta Tuhan. Dalam Wahyu 14 ayat 10, Wahyu 20 ayat 11 dan 12, yang akan diikuti oleh aspek ketiga dari penghakiman terakhir, yaitu fasa eksekutif dalam Wahyu 20, ketika kosmos akan disucikan dari dosa. Peristiwa yang mulia ini dinyatakan di dalam Perjanjian Lama menjelang hari pendamaian, menunjuk pada saat, jam dalam sejarah ketika proses pengadilan akan dimulai di surga. Menurut kalender ilahi pada tahun 1844 dalam Daniel 8 ayat 14 dan Wahyu 11 ayat 19 dan Wahyu 14 ayat 7. Sementara kita hidup di dalam hari penebusan yang dilambangkan ini, kita harus memanggil umat manusia untuk takut akan Tuhan dan memberikan kemuliaan baginya. Sebagai kesimpulan, Tuhan kitab suci yang mulia dan yang sukar difahami mahu menjadi Tuhan kita, akan tetapi keputusannya ada di dalam tangan kita. Penghakiman akhir akan mengungkapkan bahwa melalui salib Kristus, Tuhan memperlihatkan kasih-Nya yang tidak terbatas, menyelamatkan orang-orang yang berdosa seperti kita. Buat masa ini, kita telah memilih untuk takut dan memuliakan Dia, memihak kepada anak domba dalam konflik kosmik. Demikianlah penyampaian pelajaran hari ketiga dalam Minggu Doa. Kita akan masuk soalan untuk refleksi. Yang pertama, bagaimanakah kita dapat menghubungkan pekabaran penghakiman ketiga-tiga malaikat dalam kitab Wahyu dengan kisah kasih yang terdapat di dalam kitab Injil? Yang kedua, bagaimanakah kita dapat memberikan kemuliaan kepada Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Dan yang terakhir, mengapakah janji penghakiman ilahi merupakan message yang penuh harapan di dunia yang diatur oleh cita-cita, dosa, dan kejahatan? Ada kisah kami mau ceritakan pada bangsa-bangsa semua, kisah tentang kebenaran, hal damai dan anugerah, hal damai dan anugerah.
Yang gelap kelak akan jadi terang dan bertambah-tambah mulia. Kerajaan Yesus akan datang dan berkuasa di dunia. Ada lagu kami mau nyanyikan pada bangsa-bangsa semua, lagu yang muliakan Tuhan dan melenyapkan susah, dan melenyapkan susah. Yang gelap kelak akan jadi terang dan bertambah-tambah mulia. Kerajaan Yesus akan datang dan berkuasa di dunia. Ada kabar kami mau masurkan pada bangsa-bangsa semua, Putra Allah dikorbankan sebagai tanda kasih-Nya, sebagai tanda kasih-Nya. Yang gelap kelak akan jadi terang dan bertambah-tambah mulia. Kerajaan Yesus akan datang dan berkuasa di dunia. Juru selamat kami mau tunjukkan pada bangsa-bangsa semua, supaya mereka semua terima kebenarannya, terima kebenarannya. Yang gelap kelak akan jadi terang dan bertambah-tambah mulia. Kerajaan Yesus akan datang dan berkuasa di dunia. Ya Tuhan, terima kasih atas pelajaran yang sudah kami dengarkan. Sesungguhnya proses penghakiman dan pengadilan itu sedang berlangsung sejak tahun 1844 menurut apa yang dinubuatkan dalam firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan menguasai dan mengendali pikiran dan hati kami, sehingga kami diperkasahkan di dalam pilihan kami setiap waktu untuk mengasihi-Mu, menghormati-Mu, menyembah-Mu, dan memuliakan-Mu dalam seluruh kehidupan kami dengan setia, sampai saat Engkau datang membawa kami ke rumah kekal di surga. Sempurnakan doa ini ya Tuhan dalam kehendak-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.